Sih kalian dibegitukan karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong lo. Ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya lo. Sekarang udah pada pusing lo. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren, Badan apa itu? Pakai pengawas, tapi yang diawasi siapa? Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Ibu Megawati tentang pemilu di tahun 2024 ini. Tentunya beliau menyampaikan agar kita tidak melakukan kecurangan. Pesan tersebut mengenai terhadap KPU, agar KPU tidak melakukan kecurangan. Kalau kita lihat memang situasi politik yang sangat memanas ini tidak masuk akal lagi. Teman-teman, bagaimana tanggapan setelah melihat hasil hitung cepat dalam pemilu di tahun 2024 ini? Apakah masuk akal? Apalagi Prabowo Subianto yang sampai 65%, sedangkan Ganjar hanya menempuh 24%. Menurut saya, sah-sah saja ketika tidak ada kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini. Kalau kita lihat memang tidak masuk akalnya ketika partai PDIP yang lebih banyak daripada Ganjar. Padahal partai PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Makanya, apa yang disampaikan Ibu Megawati ini sangat menarik untuk kita bahas, agar kita mengetahui siapa yang melakukan kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, kembali lagi kepada teman-teman, apakah ada melakukan kecurangan dalam TPS, dalam pemungutan suara, atau yang diinput oleh KPU? Namun KPU juga memberikan tanggapan soal kecurangan, namun mereka juga salah menginput data. Apakah ada permainan di situ? Menurut saya kejanggalan mengapa saya bilang ketika Prabowo Subianto mencapai 65%. Nah, ini sudah melewati kapasitas. Kalau kita kalikan untuk 100%, tentunya itu melewati batas. Sedangkan Ganjar 24%, sedangkan Anies 25%. Sedangkan Prabowo 65%. Nah, sudah melewati batas, teman-teman. Artinya, apakah ada kecurangan? Ya, sah-sah saja, karena masyarakatlah yang menentukan siapa pemimpin di tahun 2024 ini, bukan mereka. Tetapi kalau kita pilih semisalnya salah satu paslon, tetapi tidak diinput, malah ditambah-tambahin, tentunya itu kan membuat kekecewaan masyarakat. Menurut saya, kenapa suara Ganjar paling bawah? Karena kalau kita lihat masa kampanyenya, antusias masyarakat terhadap Ganjar sangat banyak. Gak mungkin masyarakat tidak memilih Ganjar. Ya, sah-sah saja, karena masyarakatlah yang memilih pilihannya. Karena kita mempunyai pilihan tertentu. Ya, kita tidak paksa saja sih sebenarnya. Saya hanya meluruskan ketika ada kecurangan, ya dibongkar saja. Apakah nanti dalam pemilih di tahun 2024 ini akan menjadi 2 putaran? Itu tergantung yang melaksanakan kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Ya, saya harap sih pemilu di tahun 2024 ini tidak ada melakukan tindakan-tindakan intimidasi dan kecurangan dalam pemilihan presiden, agar kita masyarakat juga mengetahui hasil yang sesungguhnya. Ya, kita tunggu saja nanti pengumuman dari KPU siapa yang menjadi pemenangnya di tahun 2024 ini. Kalau kita lihat memang situasi politik dari awal saja dalam pemilu ini memang sangat memanas. Banyak yang pro dan kontra terhadap Prabowo Subianto. Dan tentunya ini akan menjadi salah satu yang mengasumsi masyarakat bahwa hasil dari pemilu atau hitung cepat tidak masuk akal menurut masyarakat. Ya, sah-sah saja kalau kita misalnya mengamati, memang
kalau kita lihat hasil tersebut memang segitu, kalau misalnya tidak melakukan kecurangan, ya masyarakat fine-fine aja. Tetapi kalau misalnya ada kecurangan, artinya banyak nanti pengamat politik yang mengkritik hasil dari KPU, hasil dari TPS, dan hasil penginputan data. Tentunya banyak yang mengkritik nanti teman. Makanya Ibu Megawati tadi menyampaikan jangan ada kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini. Karena ini adalah pesta demokrasi yang menjadi salah satu perayaan masyarakat untuk memilih pemimpinnya yang akan menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Ini teman-teman, kalau kita lihat hasil dari partai PDIP lebih tinggi daripada Ganjar. Nah, coba bayangkan, artinya masih banyak masyarakat menyukai partai PDIP, bahkan lebih tinggi, bahkan jauh juga berbeda dari Ganjar. Mengapa saya katakan bukan hanya partai PDIP yang mengusut Ganjar, partai lainnya juga serta mendukung Ganjar. Nah, kalau kita lihat segitu kecilnya yang didapatkan Ganjar, apakah ini kan menjadi kecurigaan masyarakat nanti terhadap hasil KPU yang diinput untuk sekarang sangat berbeda dengan apa yang diekspektasikan. Teman-teman, dimanapun Anda berada, kita harus mengetahui hasil Pilpres di tahun 2024 ini agar kita tidak bisa dibodohi lagi. Kita harus mengetahui apakah ini benar valid atau tidaknya, ya tinggal kita tunggu saja nanti keputusan dari KPU. Karena ini hanya hitungan cepat agar kita mengetahui siapa nanti yang pemenangnya di tahun 2024 ini. Tentunya juga di saat pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin, tentunya Prabowo Gibran sudah melaksanakan perayaan mereka karena sudah mengetahui sekitar 57% langsung mereka rayakan. Nah, ini menjadi kecurigaan masyarakat, mereka langsung tahu gitu, mereka juga menang. Nah, artinya kita juga sebagai masyarakat pastinya berasumsi buruk terhadap hasil yang diinput sekarang. Ya, kalau menurut saya sih ya sah-sah saja, karena di sini saya hanya meluruskan dan menerangkan apa yang terjadi saat ini agar tidak ada kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini. Teman-teman, apakah teman-teman tidak beranggapan ada kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini? Ya, kalau menurut saya pastinya ada kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini. Ya, saya harap nanti siapapun nanti presidennya, mau misalnya Ganjar kalah, mau Anies kalah, mau Prabowo menang, ya kita harus memberikan apresiasi terhadap Ganjar yang sudah berjuang dari awal. Walaupun banyak para pendukungnya yang mengecewakan Ganjar, yang seakan-akan memilih Ganjar. Kalau misalnya antusias masyarakat di GBK, seharusnya kan lebih dari 25% hasil tersebut. Namun ada permainan-permainan di sana teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi, artinya menurut saya Ganjar inilah orang yang baik dan sebagai yang layaknya menjadi pemimpin. Tapi ya kalau misalnya kalah, tetap PDIP pemenang. Dan walaupun ada kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini, teman-teman, dimanapun nanti adanya kecurangan, kita harus bongkar dan menggali agar kita mengetahui apa yang terjadi saat ini. Dan menurut saya hasil untuk sekarang tidak masuk akal karena melewati kapasitas dan berapa persen. Ini akan menjadi kita beritakan lagi agar kita mengetahui hasil-hasil berikutnya untuk kedepannya. Karena ini sampai bulan Maret kalau nggak salah akan ditentukan dan diumumkan oleh KPU, bukan untuk Februari ini, tetapi nanti untuk Maret siapa yang menjadi layak pemimpin dan siapa yang tidak layak menjadi pemimpin atau siapa pemenangnya, dan KPU lah yang akan memberikan informasi yang benar atau tidaknya. Teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.